Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasanatul Fitriah, NIM 242105030083, kelas akuntansi syariah 5 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Baiklah, saya akan menyampaikan materi tentang ibajek pajak dan subjek pajak. Objek pajak penghasilan Pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan. 1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh. Kedua, hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan. Dan penghargaan. Ketiga, laba usaha. Keempat, keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk. Kelima, penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan. Pengembalian pajak. Keenam, bunga, termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang. Ketujuh, dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian syuk koperasi. Kedelapan, royalti atau imbalan atas penggunaan hak. Kesembilan, sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. Kesepuluh, penerimaan atau perolehan pembayaran berkala. Kesebelas, keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Kedua belas, keuntungan selisih kurs mata uang asing. Ketiga belas, selisih lebih karena penilaian kembali aktiva. Keempat belas, premi asuransi, termasuk premi reasuransi. Kelima belas, luran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas. Keenam belas, tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak. Ketujuh belas, penghasilan dari usaha berbasis syariah. Kedelapan belas, imbalan bunga. Kesembilan belas, surplus Bank Indonesia, penghasilan yang dikenai pajak final. Pasal 4 Ayat 2 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Pertama, penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi. Kedua, penghasilan berupa hadiah undian. Ketiga, penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal Ventura. Keempat, penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan dikecualikan dari objek undang pajak penghasilan. Pertama, bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah amil zakat. Kedua, harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus 1 derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil. Ketiga, warisan. Keempat, harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal. Kelima, penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa. Keenam, pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi. Ketujuh, dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas. Kedelapan, luran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan. Kesembilan, penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan. Kesepuluh, bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer. Kesebelas, penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal Ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia. Kedua belas, beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau
berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. Ke-13 sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan atau bidang penelitian dan pengembangan yang telah terdaftar pada instansi yang membidanginya. Ke-14 bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh badan penyelenggara jaminan sosial kepada wajib pajak tertentu. Ke-15 hadiah langsung dalam penjualan barang atau jasa. Subjek pajak penghasilan. Subjek PPh adalah orang atau pihak yang bertanggung jawab atas pajak penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak maupun bagian tahun pajak. Subjek pajak penghasilan artinya orang yang harus membayar pajak penghasilan dan disebut sebagai wajib pajak. WIPI, subjek pajak berdasarkan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Pasal 2 Ayat 1 orang pribadi. Kedudukan orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia maupun luar negeri. 2. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan. Menggantikan yang berhak yaitu ahli waris. Maksud warisan di sini adalah warisan yang menghasilkan atau masih ada pajak terutang yang ditinggalkan dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Warisan yang belum terbagi bisa diwakili oleh salah seorang ahli warisnya, pelaksana wasiatnya, pihak yang mengurus harta peninggalannya. 3. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha. 4. Bentuk usaha tetap BAT adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia. Orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan dan badan yang tidak berdiri dan tidak berkedudukan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang N36 Tahun 2008. Subjek pajak dikelompokkan menjadi: pertama, subjek dalam negeri, subjek pajak pribadi, subjek pajak badan, subjek pajak warisan. Kedua, subjek luar negeri, orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia. Orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia. Orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Badan usaha tetap BAT